Hai, terima kasih udah mau klik videoku ini. Aku mau bahas tentang kisah aneh Bapak dan Ibu Kamston. Kisah ini sudah lama terjadi, ya sudah seabad lebih. Yuk kita simak. 8 Desember 1873, ada satu kejadian aneh di Bristol, England. Jadi asal-muasalnya ada Bapak dan Ibu Thomas B. Kamston yang bepergian ke Bristol untuk liburan singkat. Liburannya bentar aja, nggak pakai lama. Terus mereka check-in di hotel kuno. Ya kalau kita pada saat ini ngelihatnya hotel itu kuno paling ya, tapi kalau saat itu ngelihatnya wow. Dan mereka berharap bisa berlibur dengan tenang. Tapi ternyata apa yang terjadi adalah kisah yang mencekam dan menegangkan, juga membingungkan, sehingga mereka pun ditangkap karena telah mengganggu. Awal malam 8 Desember 1873 itu, Bapak dan Ibu Kamston pada saat mereka sedang beristirahat di kamarnya, mereka ini terbangun. Mereka ini mendengar ada suara-suara aneh di kamar mereka. Mereka segera memberitahu hal ini kepada pemilik hotel yang kemudian juga ikut mendengar suara itu, tetapi ia tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Akhirnya Bapak dan Ibu Kamston ini kembali tidur, namun pada pukul 3 pagi dini hari mereka terbangun karena mereka mendengar ada suara aneh itu lagi. Saat turun dari tempat tidur, mereka menemukan bahwa suara-suara aneh itu berasal dari bawah tempat tidur mereka yang kemudian terdengar seperti deritan kayu. Langsung Ibu Kamston menjerit, namun seakan suaranya diserap lubang aneh yang seperti suara mereka itu tergema ke dalam bentuk yang lain. Dan sewaktu lantai itu terbuka, Bapak Kamston pun jatuh ke dalamnya. Beruntung Ibu Kamston dapat menarik ia kembali keluar dengan selamat. Kemudian mereka pun lari keluar jendela dan mereka merasa kalau ada penjahat yang berniat untuk menyulik mereka. Mereka pun berlari sampai ke stasiun kereta. Namun di sana mereka ditangkap karena telah membuat keributan. Saat mereka diadili di pengadilan, pemilik hotel bersaksi kalau ia juga ikut mendengar suara-suara itu, tetapi mereka menganggap kalau Bapak dan Ibu Kamston ini bukanlah ancaman. Selama investigasi, polisi ini menemukan kalau tidak ada apa-apa yang terjadi di kamar hotel itu. Tidak menemukan hal yang aneh. Kemudian pengadilan memutuskan kalau kedua pasutri Kamston ini menderita halusinasi dan mereka pun diperbolehkan pergi. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa yang terjadi pada mereka. Hanya ada satu teori yang beranggapan kalau ada portal terbuka yang mengarah ke dunia paralel yang lain. Sampai saat ini misteri ini tidak terpecahkan, karena kalau memang halusinasi, kenapa ada dua orang mengalami halusinasi yang sama? Kisah ini pun diterbitkan di Birmingham Daily Post, England, 11 Desember 1873. Ya, tak lama setelah kejadian, wartawan mencium berita ini dan menerbitkannya di dalam tajuk berita halaman 6. Aku mau berterima kasih kepada Fairubi yang telah mau post berita ini, karena berita ini sudah lama loh, udah sahabat lebih, tapi dia mau bersusah payah mencari berita-berita dan dipost sehingga kita bisa menikmati cerita ini sekarang. Jadi kita lihat dulu berita itu ya. Ini mereka bernama Anna Martha Kamston dan Thomas B. Kamston yang tinggal di Virginia Road, Leeds. Ditahan karena bersikap tidak baik dan menembak di Hotel Victoria Templegate. Ternyata mereka nembak-nembak juga loh. Cek dulu asal-muasal mereka, yang di sini kan bilangnya Virginia Road, Leeds, Kamston. Dan ini yang aku dapat tadi ya. Thomas Bowser Kamston, dia lahir 1810 dan dia adalah pedagang wol di Leeds. Menikah dengan Mary Ann Robinson tanggal 22 Januari 1840 dan Mary Ann meninggal 1849. What? Setelah itu, Thomas Bowser Kamston menikah lagi dengan Jane Weather 1858. Loh, ini kejadian 8 Desember 1873. Sedangkan di sini dibilang Thomas meninggal 15 Maret 1873. Apa ini orang yang sama? Ya, cerita yang sama, hampir mirip, tapi nama istri berbeda. Berarti kayaknya bukan ini deh ya. Karena di sini kalau dibilang istrinya si Kamston ini Jane Weddell, cuma di berita dibilangnya Anna Martha, berarti orang yang berbeda. Aku cari-cari lagi, harusnya ada Thomas Bowser Kamston yang lain yang tinggal di Jalan Virginia. Dan aku ketemu ini.
Ada Mr. Compton yang lain yang lahir di tahun 1847 dan dia menikah dengan Annie Martha. Kalau diberitakan dibilangnya Anna Martha, sedangkan ini Annie Martha. Dan tidak ada Mr. Thomas Basil Compton lain yang tinggal di jalan itu, cuma ada ini aja nih. Ya, aku asumsikan dia orang yang sama yang dimaksud ya. Karena ternyata Mr. Compton yang ini adalah tentara. Cuma pada tahun itu 1873 dia resign. Dia resign tanggal 1 Februari. Hal ini bisa menjelaskan kenapa si Mr. Compton punya senjata. Terus mereka tinggal di Jalan Virginia nomor 35 Leeds. Jadi Mr. Compton ini meninggal 1893, sedangkan istrinya 1930. Karena dia meninggalnya 20 tahun kemudian setelah kejadian ini, ya jadi aku anggap dialah orangnya. Cuma aku nggak punya fotonya karena pada saat itu orang yang punya foto itu biasanya orang-orang yang berduit yang kaya. Aku juga kurang itu ngerti apakah si Mr. Compton yang ini orang berduit juga atau tidak ya, karena informasinya kurang. Kalau ngelihat dari beritanya sih dia tentara dan volunteer. Oke, kita lanjut ke berita. Hotel Victoria Temple Gate. Lihat nih bentuk hotelnya ya. Ini kalau ngeliat ini nih, mereka lompat ke jendela, nggak tahu ya mereka tinggal di lantai berapa ya. Tapi yang jelas kalau mereka itu lompat dari lantai atas ini aja gile, kaki mah bisa patah. Dan kalaupun mereka benar-benar lompat, berarti mereka benar-benar ketakutan banget. Oke, kita lanjut ke artikel. Di sini Mrs. Tang bilang kalau mereka datang di malam sebelumnya, ya di tanggal 8 itu. Terus pesan kamar sekitar pukul 1 pagi, dia dengar ada ribut-ribut dan kedua Compton ini tampak heboh, tampak ribut, excited. Terus Mrs. Tang bilang minta mereka istirahat kembali jam 4. Tapi dia terbangun karena mendengar jeritan dan dengar suara si ibu Compton yang ngomong tentang pisau. Mrs. Tang juga mendengar ada yang menyebut Senpi dan minta bantuan. Tapi sebelum Mrs. Tang bisa menolong, pasutri Compton ini sudah keburu lompat keluar dari jendela yang tingginya 12 feet atau sekitar 3,6 meter. Kan? Harusnya kaki patah. Terus ada Mr. Thomas Harker, petugas malam di stasiun yang bilang pada saat kejadian sekitar jam 4 dia sedang berada di ruangannya. Dia dengar ada keributan di luar yang meminta untuk menerobos masuk supaya pintunya dibuka. Terus setelah menerobos masuk, ceritalah pasutri ini ke saksi yang ada di tempat situ kalau ada orang yang mau membunuh. Dan mereka ini bilang kalau mereka baru dari tempat yang sangat mengerikan. Ada banyak penjahat dan mereka mencoba untuk membela diri. Lalu polisi pun datang. Polisi ini nanya, apa yang terjadi? Dan diceritakan kalau mereka baru dari Victoria Hotel. Tapi polisi bilang, loh itu kan tempat yang terhormat, tidak mungkinlah ada banyak kriminal di sana. Juga ke saksi itu polisi nanya, apakah mereka ini mabuk? Kata saksi, no sir, kayaknya mereka ini gila. Jadilah mereka diadili sesuai dengan cerita yang tadi aku sudah katakan di depan. Tapi ternyata si ibu dan bapak Compton ini juga menembak langit-langit kamar. Dan setelah mereka melompat keluar jendela itu, mereka juga menembak hotel. Yang nembak adalah suaminya, yang nembak adalah si bapak Compton. Terus ibu Compton ini nyuruh suaminya supaya nembak. Ini kita simpen dulu di sini ya, kejadian tembak menembak ini. Sayangnya pada saat kejadian itu mereka lompat dari jendela, ini kurang bukti ya. Karena gak ada tuh berita yang apakah ada kereta kuda yang parkir di depan hotel. Karena kalau dari kesaksian Mrs. Tong ini kan mereka lari ke arah stasiun, cuma tidak jelas berapa sih jarak hotel ke stasiun. Kita cari dulu ya, kita cari tahu dulu ya. Dan ternyata Hotel Victoria yang letaknya ada di 140 Thomas Street yang sudah ganti nama menjadi Bute Arms tahun 1876 dan Bute Arms terbakar tahun 1920. Terus stasiun kereta yang didatangi oleh Compton ini namanya Temple Meads. Oke, kita lihat Google Maps. Jarak dari hotel ke Temple Meads 7 menit kalau naik mobil. Jauh loh.
Ya, taruhlah mobil kecepatannya 40 km per jam. Kalau ini zaman-zamannya kereta kuda 15 km per jam, berarti ya bisa 15 menit mereka tiba ke tempat. Kalau jalan kaki ya sekitar ini. Jadi ada banyak berita yang salah kaprah yang mengatakan kalau pasutri Kamstan ini sudah berumur ya. Seperti yang gue bilang tadi, karena gue juga sempat salah kaprah juga mengira usia mereka itu sudah lanjut. Tapi ternyata yang gue dapetin juga, ternyata si Kamstan ini ya karena dia lahir tahun 1847, berarti harusnya pada saat kejadian umur dia itu masih 26 tahun. Yang karena jarak yang ditumbuh itu cukup jauh, ya ini adalah jarak yang ya bisa lah ditempuh oleh orang yang masih muda. Kan kalau sudah agak-agak berumur sih bisa juga sih menempuh jalan yang jauh ini, tapi kayaknya ya kasihan juga kan. Tapi ya ya gitu deh. Nah terus dibilang juga yang tadi gue bilang simpan, karena mereka lompat keluar dari jendela, entah mereka menerobos dengan jendela yang masih tertutup atau jendela yang terbuka. Tidak tahu, si saksi ini kurang komplit juga ceritanya ya, karena tidak diceritakan kondisi Pak dan Bu Kamstan ini pada saat tiba di stasiun, apakah mereka luka parah atau bagaimana, karena ya mereka dari 3,6 meter loh dari tanah. Harusnya sih ada luka-luka gitu ya. Nah ini nggak dibilang mereka luka-luka. Terus anehnya lagi dibilang suara yang datang dari bawah tempat tidur terus kebuka. Berarti masuk duluan kan tempat tidur ya. Ya untunglah mereka sudah tidak di tempat tidur. Cuma satu teori yang berkata kalau mereka ini berhalusinasi. Terus ya halusinasi ya kenapa 2 orang gitu loh, halusinasi yang sama. Ya kalau melihat kejadian ini sih 1876 Hotel Victoria udah nggak ada lagi, dia udah berubah menjadi Bute Arms. Ya ini bisa dipasti ini adalah sengketa properti. Apalagi kalau dibilang kan si Kamstan ini kan volunteer ya, sukarelawan tentara yang statusnya ya kurang gitu jelas. Ya bisa jadi ya si Kamstan diminta ya membuat cerita untuk menakut-nakuti orang supaya tidak berani menginap di Hotel Victoria, sehingga Hotel Victoria ini menjadi sepi pengunjung dan tutup mau nggak mau ya dijual ke Bute Arms. Ya sengketa properti. Semoga kamu suka videoku ini, dan aku harap kamu mau subscribe dan like, dan nantikan video-video aku sebelumnya yang akan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Terima kasih dan stay safe.